Baik pemirsa Jambi TV, kebanggaan kita, kembali kita di talk show Jambi Terkini. Nah, saya ingin ke Ibu Liana, ini terkait dengan peningkatan sumber daya aparatur sipil negara. Nah, Ibu, saya kembali ke segmen 1 di awal. Di sana tadi saya mengatakan visi misi. Visi misi Jambi Terkini, Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota Jambi. Sekarang saya ingin ke Ibu, ini berkenaan SDM. Kalau kita kaitkan dengan visi misi Pak Wali Kota, Pak Wawako, SDM yang seperti apa sih yang diinginkan untuk mewujudkan Jambi Terkini, Ibu? Dalam visi misi itu, sebenarnya ini idealnya seperti apa nih untuk Jambi Terkini, SDM-nya? Ya, terima kasih Den. Jadi kayaknya untuk semua kita ini menginginkan the right man and the right place. Oke. Seperti itu. Jadi kita pelan-pelan. Karena kondisinya saat ini SDM yang seperti disampaikan Pak Inspektur, bahwa sekian ribu itu kondisinya duduk di OPD itu ada juga yang tidak tepat. 5.967. Oke. Oke. Nah, jadi yang balik ke pertanyaan tadi yang seperti apa adalah yang memang keahliannya. Kita PNS ini profesinya keahlian. Ya. Misalnya sarjana ekonomi. Baik. Kita tetap tempatkan dia di jabatan yang kaitannya dengan Ekonomi. perekonomian. Sekarang seperti contoh tahun lalu kita sangat-sangat membutuhkan sarjana akuntansi. Sarjana akuntansi. Akuntansi, ekonomi akuntansi, karena seluruh OPD ini kesulitan dalam pengelolaan keuangan. Itulah makanya salah satunya kita di 2019 banyak sekali mengusulkan formasi PPNS untuk ekonomi akuntansi. Oke, di 2019 kemarin. Seperti itu yang memang kita ingin menempatkan orang yang tepat di jabatan yang tepat. Jadi memang benar-benar proporsional, ideal, sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan, betul. Oke, kondisi saat ini? Ya, saat ini secara keseluruhan kita bisa sebut 70% lah ya. Hampir mendekati Hampir ideal. mendekati ideal. 70% untuk hampir. penempatan keahlian. Untuk penempatan Ya, keahlian. kalaupun Oke. dia tidak, tapi dia mempunyai, kita tingkatkan dia dengan kompetensi. Baik. Dalam hal ini kalau seandainya diklat. dia tidak, tetapi dia minat. Dia tidak, tetapi dia minat. Artinya dari Ibu tingkatkan sendiri, kompetensi dengan diklat-diklat yang selalu kita lakukan setiap tahun banyak. Itu. Nah, Ibu, ya. berkenaan dengan yang saya tanyakan tadi barusan. Oke. Nah, apakah Pak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota memiliki instruksi khusus? Nah, apakah mereka memiliki instruksi khusus keterkaitan dengan peningkatan ASN ini? Gimana, Bu? Misalnya nih, ada nggak instruksi dari Pak Wali kepada pimpinan-pimpinan, apalagi Ibu selaku badannya, kapan? Ada nggak instruksi khusus ini harus ditingkatkan gitu? Bentuknya seperti apa, Bu? Banget, Pak. Banget. Oh, Jadi banget. banget. Jadi bukan iya, jawabannya banget gitu. Banget. Karena tahapan ini sudah Banget berarti banyak. banyak banget. Banyak sekali yang beliau komit dan konsisten untuk itu. Contoh, kita juga seperti seiring dengan pembangunan yang beliau terus kawal. Iya. Pada saat beliau berpikir atau KPU-an misalnya, Iya, pekerjaan umum. pekerjaan umum itu banyak sekali yang harus dibenahi terkait SDM. Berarti teknis sih, Bu. Teknis, contoh ini, contoh di PU. Jadi beliau mengarahkan kita juga melihat anjab lagi analisis jabatan yang ada di OPD masing-masing. Itu kaitannya luas sekali. Baik. Jadi dari situ melihat, oh ternyata memang PU ini memerlukan misalnya di 3 analis jembatan, jalan, bangun. Nah itu beliau sangat konsisten, komitmen untuk itu. Dari situ baru kita mengajukan usulan ke Kemenpan. Itu dikawal. Itu hanya contoh PU. Itu baru satu. Baru satu. Dan beliau semua konsisten sampai ke dokter spesialis, dokter ini. Begitu juga dengan ahli olahraga. Untuk kerjasama sarjana bahasa Inggris. Jadi beliau terus memonitor kami dan kami sangat itu sudah memang yang kami komitmen dari kepala daerah yang berarti, terus. Kalau saya tanya ada instruksi dari Bapak Wali Kota kepada Ibu, berarti jawabnya tadi sangat banyak dan Ibu mengatakan banget. Instruksi yang sangat positif yang beliau memantau terus bagaimana SDM yang beliau butuhkan untuk membangun Kota Jambi. Sekarang Bu Liana, kalau tadi Pak Wali Kota
menginstruksikan, ini loh ASN yang harus kita kejar. Betul. Idealnya seperti ini. Betul. Tetapi saya ingin tanya ke Ibu, inovasi sendiri seperti apa? Artinya begini, ketika kita mau ngajukan formasi, ternyata mungkin formasi itu mental. Artinya dari kita pun harus berinovasi. Nah, pertanyaan saya ke Ibu, untuk inovasi-inovasi mewujudkan Jambi terkini yang modern. Nah, ini seperti apa Ibu? ASN-nya harus ngapain? Baik. Jadi kalau kami sederhana nih yang di BKP SDMD. Kami setiap tahun melaksanakan diklat kompetensi, peningkatan kompetensi. Sudah 3-4 tahun terakhir, kami setiap diklat itu kami adakan yang terbaik. Jadi 5 yang terbaik selalu kami buat pemenang. Begitu juga untuk diklat kepemimpinan. Jadi dia berlomba-lomba mereka untuk meraih itu. Dan alhamdulillah beberapa tahun terakhir yang diklat yang terbaik hadiah dari Bapak Wali Kota meningkat jabatannya. Jadi eselonnya meningkat. Seperti itu. Nah, sekarang kita kaitkan dengan pandemi COVID-19. Artinya ada keterbatasan untuk peningkatan. Artinya kita dipacu untuk inovasi karena kita kalau bisa jarang-jarang ketemu, tetapi kita harus ketemu dengan satu metode, entah itu Zoom dan seterusnya. Nah, inovasi apa yang dilakukan selama pandemi? Ya, jadi kami terus koordinasi dengan BKN dengan manapun itu via Zoom. Nah, diklat pun kita banyak menggunakan Zoom. Termasuk saya juga mengikuti diklat Zoom, terus untuk meningkatkan kompetensi itu. Baik, sekarang saya ke Pak Ridwan. Ini terkait dengan kualitas ASN, Pak. Bedanya kualitas ASN tatap muka langsung dengan mereka-mereka yang Zoom. Nah, ini kalau dari inspektur sendiri gimana nih Pak? Karena kan kalau kita ketemu langsung kan beda gitu lah. Saya ketemu Bu Liana, saya ketemu inspektur, saya ketemu Pak Moncar. Nah, sementara karena kondisi seperti ini mengharuskan ASN Zoom. Nah, ini kalau untuk kualitas sendiri gimana Pak? Ya, sebenarnya untuk Zoom ataupun kita tetap muka, seluruh Indonesia melakukan tetap Zoom. Baik. Jadi salah satunya untuk mengontrol ataupun juga membatasi kita. Memang lebih asik tatap muka sebenarnya. Seperti yang dilakukan oleh Pemda, pemerintah daerah, yang dilakukan BKP SDM staf pimpinan kita, seperti sidak. Biasa sidak itu kan kita lakukan mendadak ke OPD. Dengan Zoom ini jangan kan bocor. Salah satunya, ya kan? Satu asumsi jangan keburu bocor. Zoom meeting yang kita lakukan itu, ya sekaya ada kelebihan dan kekurangan gitu masing-masing. Dari segi efektif dan efisien itu lebih baik. Salah satu regulasi aturan tatap muka seperti yang dilakukan oleh keputusan menteri baik dari BNPB dan lain-lain untuk semua daerah agar membatasi dengan melakukan Zoom meeting. Itu salah satunya untuk menekan, dan pemerintah daerah Bapak Wali Kota sendiri Pak Wakil pandemi COVID-19 untuk kedepannya. Kalau untuk kita compare-nya ke kualitas ASN gimana Pak? Untuk kualitas rasa saya kita juga memperdayakan ASN bagaimana menggunakan Zoom meeting ini, IT ini lebih baik ke depannya, itu lebih efektif dan efisien. Salah satunya juga menghemat anggaran dan lain-lain dengan kita tatap muka itu. Terlepas dari adanya pandemi atau tidak, tapi sepengamatan dari Bapak selaku inspektor, sampai saat ini kualitas ASN kita sudah sejauh mana Pak? Sampai saat ini? Ya, terima kasih Denny. Saya selaku PLT Inspektur juga selaku anggota tim Baper Zakat di Asisten 3. Kualitas kita sudah cukup baik, kata Ibu Kaban tadi. Baik itu penganggaran sumber daya manusia untuk pelatihan, bintek, diklat dan lain-lain. Dan Kota Jambi ini merupakan barometer, barometer dari Provinsi Jambi. Dan kami juga sering dikunjungi kabupaten-kabupaten tetangga provinsi tentang pengelolaan sumber daya manusia ini. Dan kami Jambi seperti ini loh. Pandemi juga masih kami dikunjungi oleh beberapa. Jadi apa yang dilakukan oleh Kota Jambi bisa di copy paste untuk mereka yang datang ke Kota Jambi, katakanlah kabupaten provinsi tetangga atau kota provinsi tetangga. Baik. Oke, saya ke Pak Moncar. Pak Moncar, ini terkait dengan SDM, karena kita bicara ASN yang ada di Pemuda dan Olahraga dan Pramuka di kantor dinas Bapak. Saya akan kaitkan dengan prestasi.
prestasi. Kita akan kaitkan dengan prestasi yang ada di Kota Jambi untuk ASN-nya sendiri. Nah, kalau untuk persiapan yang dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi untuk penyelenggaraan sebuah event, tapi ini kita kondisi adalah sedang pandemi COVID-19. Ini seperti apa Pak yang Bapak lakukan? Terima kasih Mas Denny. Jadi persiapan kalau kita melaksanakan event, kita harus lapor ke Satgas COVID, kemudian diverifikasi, dan kita tetap mengikuti protokol kesehatan. Yang kami laksanakan untuk event-event yang sifatnya mengumpulkan massa belum kita laksanakan. Tapi kegiatan-kegiatan yang bisa dilaksanakan misalnya bisa terukur. Kegiatan misal senam di satu lokasi bisa kelihatan terukur orangnya, dan kita tetap melaksanakan protokol kesehatan. Untuk ASN-nya sendiri Pak, untuk kan kita yang mengawasi nih, apakah ada pelatihan khusus mengontrol mereka yang melaksanakan aktivitas, karena kan kita menyangkut ASN yang ada di dinas Bapak. Jadi untuk mengontrol ASN yang ada di dinas kami kan ada ini Pak, kegiatan-kegiatan yang sifatnya pembinaan ke atlet, mereka mengontrol bisa menggunakan kegiatan mandiri. Jadi mereka tidak mengumpulkan atlet-atlet atau yang pembinaan ASN ke atlet, tidak mengumpulkan, tapi mereka latihan mandiri di tempat masing-masing dan dilaporkan melalui bisa melalui WA atau kegiatan lain. Ya, Pak Moncar, di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi kan tidak semuanya mereka basicnya adalah atlet. Betul. Nah, sekarang yang saya tanyakan, mereka yang basicnya adalah atlet dan kebetulan mereka ASN. Nah, kalau untuk pelatihan, penjenjangan, dan untuk pekerjaan mereka yang ada di dalam ini, arahan Bapak seperti apa? Jadi untuk mereka yang ASN dan mereka adalah atlet ataupun mantan atlet. Ya, jadi untuk pembinaan atlet ini kan ada di KONI Pak. Ya. Kemudian untuk ASN yang merupakan pelatih maupun pembina atlet ada di kantor Bapak. Ada di kantor kami. Ya. Nah, mereka tetap melaksanakan latihan, tapi tetap juga mengikuti disiplin yang ada. Kita kan ada inovasi, kita harus setor muka. Yang dilaksanakan oleh BKSMD, semua OPD harus setor. Ini absen sesuai dengan jadwal, dan mereka setelah itu boleh latihan pembinaan maupun latihan lapangan, tapi tidak berkumpul Pak. Dia punya waktu-waktunya. Misalnya atlet gulat, mereka bikin shift, bikin 3 shift atau 4 shift untuk latihan. Jadi tidak dipaksakan satu hari itu semuanya latihan. Jadi ada 4 shift. Kemudian kegiatannya juga tidak tiap hari. Baik. Artinya begini, walaupun dia kondisinya adalah atlet, tetapi kan dia ASN. Sementara saya prestasi harus meningkat. Artinya memang sudah ada arahan dari Bapak seperti itu. Supaya kerja jalan, prestasi jalan. Tetap. Oke, baik. Saya ke Ibu Liana. Protokol kesehatan. Baik, Bu Liana, ini kita bicara tentang penjenjangan. Nah, kalau gini kan kita bicara peningkatan SDM, artinya penjenjangan karir untuk seorang aparatur sipil negara. Ibu bisa jelaskan sejauh ini di kepemimpinan Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota Jambi, tentunya ada RPJM-nya juga sesuai dengan visi dan misi. Saya ingin tahu Bu, penjenjangan yang diharapkan oleh Pak Wali Kota seperti apa? Ya, baik. Terima kasih. Jadi alhamdulillah kita selain komitmen dari kepala daerah, ini juga kita sudah banyak aturan-peraturan dari kementerian yang memang menggariskan ke situ, bahwa penjenjangan itu merit system itu sudah luar biasa. Jadi contoh untuk jenjang daripada camat misalnya. Kalau zaman dulu mungkin tunjuk-tunjuk Pak, tapi sekarang untuk camat dan lurah pun Pak Wali Kota itu tidak langsung. Harus ada jenjang, dia harus melakukan fit and proper test, pantuhir. Setelah dia duduk di situ, jika dia bukan dari STPDN atau Kepamongan, dia harus diklat Pamong dulu. Jadi memang harus dilengkapi setelah itu
perjalanannya. Itu untuk camat. Contoh camat. Contoh. Kalau yang lain. Seperti itu juga. Jadi sekarang aturannya bahwa begitu kita menduduki jabatan, kita harus mengikuti diklat kepemimpinan. Ya, contohnya ada PIM 4, PIM 3, ya. PIM 2. Untuk mengikuti itu juga sudah ada aturan peraturannya. Dia harus S1 misalnya, sudah berapa tahun menduduki, itu sudah aturannya jelas. Sudah berapa kali muter? Berapa kali di muter? eselon yang sama. Betul. Gitu. Untuk kita mengikuti lelang pun harus ada, sudah ada syarat-syaratnya. Jadi itu semua kita ikuti aturannya. Seperti Terus kalau seandainya kita bicara tentang penjenjangan ini Ibu, ya. Bisa tidak tadinya dia struktural, kemudian dia ke fungsional, dia balik lagi ke struktural, memang sih bisa bolak-balik, tapi ini kok nggak konsisten gitu. Nah ini gimana Bu? Ya itu tadi perkembangan aturan sekarang. Ya. Kalau kemarin mungkin masih bisa, tapi sekarang terhitung Juni ini juga kita akan ada penyederhanaan birokrasi. Seluruh Indonesia akan melakukan itu. Jadi nanti eselon 4 itu nggak ada lagi. Semua kembali ke jabatan fungsional. Jadi penjenjangan di situ tadi, dia sudah jabatannya berarti fungsional nih, tidak struktural lagi. Tapi ya itu tadi. Berproses. Nah, Bu Liana, ya. Kita bicara tentang tadi Ibu mengatakan bahwa indeks profesionalisme dari seorang ASN itu per sekarang di angka 68%. Ya, per sekarang. Betul. Jadi kalau kita bicara 2018, sekarang kita ada di tahun 2021, ditambah lagi ada badai pandemi COVID-19. Rasa optimis Ibu untuk indeks profesional seorang ASN, tadi Ibu mengatakan ada 4 indikator, kita ada di angka 68%. Jika saya berbicara nanti kepemimpinan Pak Wali Kota di tahun 2023 terakhir mencapai good governance, sampai nggak kira-kira di angka 90-an Ibu? Mungkin agak sedikit pesimis kalau jika dalam kondisi seperti ini. Kenapa pesimis? Contohnya satu, untuk kualifikasi pendidikan kita terus berjalan nih. ASN yang mengikuti sekolah itu sudah terhitung, sudah ada data secara detail. Kita ini yang paling banyak bisa meng-up angka indeks profesi adalah diklat teknis. Nah kondisi saat ini seperti yang tahun lalu, karena pandemi ini kita ada refocusing sehingga hanya ada 2 diklat yang kita lakukan. Satu angkatan itu 40 orang. Jadi sebenarnya dalam 1 tahun itu bisa kita meningkatkan 200 orang sebenarnya. Indeks per proses. Berarti kalau tidak pandemi bisa 5 angkatan, bisa 7 angkatan bisa bahkan lebih. Bisa lebih. Tetapi rasa pesimis Ibu tetap ada indikator yang lain kita tingkatkan. Ada indikator contohnya yang lain? Kinerja dan disiplin. Kinerja saya sangat optimis karena seperti yang tadi dinyatakan inovasi, kami sangat bersemangat. Kota Jambi ini termasuk seperti disampaikan Pak Asisten tadi, banyak kabupaten kota yang datang ke Kota Jambi. Sebagai percontohan, kita sudah menggunakan e-kinerja. Kita sudah menggunakan disiplin itu sudah e-absen yang sudah online. Jadi 1 menit OPD terlambat kami sudah bisa memantau, tidak bisa bohong. Kalau dia TPP-nya enggak dipotong, kami yang komplain. Dari ini ke sini nanti. Gitu. Di sini rapornya itu nanti rapornya di sini. Ke inspektur dan tim yang ada di bawah. Nah, Ibu Liana, artinya masih bisa dikejar karena ada rasa optimis, secara kualifikasi bisa, kemudian secara kinerja dan masih disiplin bisa. Rasa optimis karena tadi Ibu mengatakan inovasi tetap berjalan. Arahan, instruksi dari Pak Wali Kota dan juga Bapak Wakil Wali Kota Jambi. Saya ke Pak Ridwan. Pak Ridwan, kalau kita bicara tentang tadi Ibu Liana udah mengatakan inovasi, Bapak juga mengatakan inovasi, kemudian penjenjangan. Saya ingin tahu nih ke Pak Ridwan, berkenaan mereka-mereka yang berprestasi. Nah, artinya kan ada reward. Nah, saya ingin tahu nih Pak, reward yang diberikan itu kalau di inspektorat, di inspektur seperti apa? Kita bicara lagi di Kota Jambi seperti apa? Ya, terima kasih. Dapat kami sampaikan sejak kepemimpinan beliau 2 periode kedua tahun ketiga ini ya, peningkatan sumber daya manusia cukup baik dan reward yang diberikan juga kepada pegawai termasuk
inspektorat sendiri cukup baik peningkatan sumber daya manusia. Apa yang disampaikan Kaban BKPSDM tadi cukup benar. Reward itu tidak semata-mata berupa penghargaan hadiah ataupun ini. Ada penghargaan-penghargaan lain, yaitu prestasi kerja dengan peningkatan pangkat, kedudukan, jabatan, dan sudah wajar juga tahapan-tahapan yang harus dilakukan, mengingat juga pegawai kota ini cukup banyak yang sudah banyak juga memasuki usia pensiun. Jadi peningkatan sumber daya manusia ke depan itu tidak semata-mata dianggarkan di UPD. Seperti di inspektorat sendiri, peningkatan sumber daya manusia itu sudah cukup baik. Ada pentaatan ke tingkat kepatuhan yang kami lakukan dari Kemenpan-RB, penilaian dari KPK, bahwa perimbangan anggaran untuk peningkatan sumber daya manusia, terutama pemeriksaan auditor fungsional, termasuk PPUPD, dan itu sudah berimbang. Ya, jadi pentaatan itu misal anggaran di inspektorat ini dalam rangka pengawasan pembinaan itu 0,75%. Jadi jumlah APBD itu sudah kita tingkat kepatuhan. Dan penilaian juga dari KPK terhadap pemerintah kota MCP itu kita terbaik dari 11 provinsi, malahan provinsi juga di bawah kita. Dan kami terus mengupdate itu, terutama ada 7 area yang menjadi penilaian KPK dalam rangka peningkatan sumber daya manusia, termasuk ASN, sektor pajak, sektor juga APIP tadi, dan lain-lain, pelayanan publik. Dan Kota Jambi ada 7 instansi juga jadi zona integritas penilaian dari Kemenpan-RB. Ya, salah satunya tadi BPPRD, PTSP, termasuk juga Dinas PDK, Dukcapil, Camat Jambi Timur, kelurahan ini Puskesmas Simpang 4 Sipin, termasuk juga Rumah Sakit Abdul Manap. Itu dalam penilaian-penilaian. Kami selalu upgrade sehingga progres kami terus bisa meningkat ke depan. Ini diimbangi antara sumber daya manusia dengan alokasi anggaran yang tersedia. Dan ini sudah menjadi pentaatan Pak Wali selama periode kedua beliau, tahun ketiga ini. UPD itu lakukan presentasi dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia. Itu yang disampaikan Ibu BKPSDM. Rewardnya itu nanti penilaian tim. Apa yang diberikan, kami cuman bisa merekomendasi, ada kerjasama tim, salah satunya BKPSDM juga, saya juga asisten 3 Pak Sekda, dan itu kami sampaikan kepada pimpinan. Oke, Pak Ridwan, jadi sekarang begini, tadi Ibu Liana mengatakan jumlah ASN kita ini ada 5.967 ASN per hari ini ya, per hari ini. Oke, nah sekarang kan ini kan banyak sekali ini Pak Ridwan, 5.967. Saya ingin tahu sistem pengawasan di inspektorat itu seperti apa? Nih 5.967 ini banyak sekali Bapak. Gimana Pak sistemnya Pak? Ya, betul kata Ibu BKPSDM, kan ada klasifikasi dan tahapan penilaian. Terutama masalah pengelolaan keuangan. Siapa bertanggung jawab pengelola keuangan? Di bawah siapa, kabid apa, sekretaris apa? Itu salah satu tahapan-tahapan menilai. Bagaimana mereka mengontrol, mengawasi bawahannya juga penilaian kami. Kami kaitkan dengan jumlah anggaran yang tersedia di UPD itu. Apakah dia berjalan dari perencanaan, pelaksanaan maupun paskah pelaksanaan, apakah sudah sesuai? Apabila itu menjadi pentaat, kan salah satu rekomendasi, wah ini anak bisa promosi nih. Cara dia juga menyampaikan dan lain-lain, dan itu salah satu penilaian kita juga. Tidak semata-mata mereka ahli IT juga peningkatan sumber daya manusia, tapi mereka menyampaikan audiensi di depan pimpinan, termasuk tim pemeriksa. Itu salah satu rekomendasi juga, termasuk kata Ibu Kaban tadi penilaian camat, lurah, termasuk OPD tertentu. Memang untuk pengawasan sebanyak itu memang memerlukan waktu, dan kami perlu peningkatan sumber daya juga manusia ke depannya untuk pemeriksaan, pengawasan. Jadi ada rasio perimbangan antara yang diawasi maupun yang dibina gitu. Jadi jumlah ya jadi seru. Saya ke Pak Moncar, kita bicara tentang ASN dan juga tantangan. Nah, sekarang pertanyaan saya ke Bapak, ini khusus di kantor Bapak, tantangan yang paling berat saat ini adalah seperti apa nih? Karena kita menyangkut peningkatan sumber daya ASN. Tantangannya Pak? Tantangan yang paling berat pertama kita adalah untuk meningkatkan SDM mereka. Kemudian tantangan ini akan
tetap akan kami laksanakan kegiatan ini. Tantangan yang berat adalah meningkatkan disiplin, tapi dengan adanya ASN secara elektronik, mereka sudah bisa meningkatkan disiplin, baik itu kinerja. Kemudian kegiatan serapan sendiri, Bapak. Kalau serapan untuk kegiatan kan ini pandemi pasti ada tantangan juga, Pak. Ya, tantangannya yang di keolahragaan dan kepemudaan ini kan kita mengumpulkan massa, Pak. Jadi kegiatan-kegiatannya banyak mengumpulkan massa. Dengan kondisi pandemik ini kita berubah alih untuk kegiatan-kegiatan virtual yang tetap bisa melaksanakan peningkatan daya saing pemuda. Jadi kabit-kabit itu harus bisa berinovasi, mengalihkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya fisik dan mengumpulkan massa dengan kegiatan-kegiatan virtual. Saya ke Bu Liana. Bu Liana, ini mumpung masih ada waktu sedikit saja, singkat saja. Ibu saya pengen tahu nih, karena kita peningkatan SDM, Bu. Bocoran untuk formasi dan juga CPNS tahun ini. Pemirsa mungkin ingin tahu ini. Baik. Ya, mumpung Ibu di sini, saya ingin tahu, Bu, bocoran gimana? Baik, ini namanya bocoran, Pak ya. Ya. Karena nanti akan ada informasi serentak ini seluruh Indonesia pada saat kapan harus diumumkan. Baik. Dari Kemenpan. Berarti ada. Ada. Jadi alhamdulillah kita sudah mendapat penetapan ini dari Permenpan. Baru penetapan tapi masih bocoran. Ya, jadi kasih tahu dulu, Bu. Jadi alhamdulillah tahun ini juga kita mendapat jatah P3K. Baik. Ya, pejabat pemerintah dengan perjanjian kerja. Kalau dulu kan belum ada. Baik. Tapi tahun ini hanya spesialis guru. Guru saja, dan itu pun dengan catatan yang sudah terdaftar di dalam data kependidikan. Sudah dapat di bocoran dulu. Iya. Tidak apa-apa karena kemarin sudah media juga sudah banyak yang bertanya ini. Nggak apa-apa, nggak suatu yang rahasia lagi. Jadi alhamdulillah tahun ini kita P3K ada 1.130 formasi untuk guru. Kalau yang CPNS-nya masih rahasia ya, Bu ya? Enggak juga. Masih. Karena kan nunggu serentak, Bu. Ya, jadi PNS kita hanya 126 formasi. 126 formasi. Dari 1.300 yang kita usulkan. Wow, cuma 10%. 10% seperti itu. Dan itu. Seluruh Indonesia seperti itu. Baik, saya sekarang ke Pak Ridwan, terakhir aja Pak Ridwan. Harapan dan target ke depan yang akan dicapai karena kita bicara tentang peningkatan SDM, ASN di Kota Jambi. Harapan dan juga target dari inspektur sendiri seperti apa, Pak? Iya, terima kasih Pak Denny. Singkat saja. Untuk kedepannya ya peningkatan sumber daya manusia terutama di inspektorat kita akan terus berupaya sehingga ada rasio perimbangan dengan jumlah ASN. Tapi kata Ibu Kaban tadi kita harus bertahap sesuai kemampuan keuangan anggaran kita di setiap OPD masing-masing, apalagi di BKP SDM. Jadi peningkatan sumber daya manusia terus kita melakukan diklat pelatihan. Sekalipun pada pandemi ini ada tahapan mungkin 30-10-40% dengan melakukan Zoom meeting dan lain-lain. Saya kira itu. Oke, baik. Kalau begitu sebenarnya banyak sekali yang ingin saya tanya, tapi waktu kita sudah hampir habis. Saya mengucapkan terima kasih Pak Inspektur, Bapak Ridwan, terima kasih sudah hadir di studio. Kemudian Ibu Liana, Kaban Kepegawaian dan juga Pengembangan SDM Kota Jambi, terima kasih sudah hadir di studio. Terima kasih juga bocorannya, Ibu. Itu yang kita tunggu dari 1 jam ini, Ibu. Bocorannya itu apa gitu. Kemudian juga Bapak Moncar, terima kasih juga sudah hadir selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi. Pemirsa, dimanapun Anda, terima kasih Anda sudah mengikuti Talkshow Jambi Terkini hari ini tentunya. Dengan tema kami adalah peningkatan sumber daya aparatur sipil negara Kota Jambi. Dan ikuti program talkshow ini selanjutnya karena kami akan selalu hadir pada esok hari dengan tema-tema yang semakin menarik. Kami ingin tahu seperti apa inovasi-inovasi dari pemerintah Kota Jambi untuk mewujudkan Jambi Terkini. Saya Dendi Denmar, beserta kerabat kerja Jambi TV, kami mengucapkan terima kasih. Dan kepada narasumber, terima kasih. Kami tidak segan-segan mengajak Anda untuk tetap protokol kesehatan, mengenakan masker, menjaga jarak, kemudian juga mencuci tangan dan menghindari kerumunan, dan upayakan tahan-tahan dulu untuk mudik. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.